Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Sima mulai panik. Mereka semua mengarahkan pandangan ke arah luar aula istana, itu karena mereka takut akan ada ahli dari aliansi spiritualis dunia di luar aula. Karena bagaimanapun juga, raksasa seperti World Spiritis Alliance bukanlah sesuatu yang keluarga kecil mungil seperti mereka mampu untuk menyinggungnya. Menjerit. Namun tepat pada saat ini, jeritan sengsara mulai terdengar di aula istana itu secara terus-menerus. Ketika orang-orang dari keluarga Sima mengalihkan pandangan mereka ke arah jeritan itu, mereka semua benar-benar dibuat tertegun. Itu karena pada saat ini, 11 orang yang telah mengepung Chu Feng semua berbaring di lantai dengan penampilan termutilasi. Anggota tubuh mereka telah dicabut, dan darah mengalir keluar dari mereka. Selanjutnya, mereka semua tidak lagi bernafas. Ketika mereka melihat kembali ke arah Chu Feng, mereka menemukan bahwa tidak ada setetes darah pun di pakaiannya. Namun meski begitu, ada sisa darah di salah satu jarinya. Chu Feng menempatkan jarinya yang menetes dengan darah itu ke mulutnya, dan kemudian dengan ringan ia menjilatnya. Kemudian, dia segera meludahkan darah itu ke salah satu pria keluarga Sima. Setelah meludah, dia pun berkata, "Bahkan darahmu terasa menjijikkan, kalian benar-benar kotor," ucap Chu Feng. "Bocah terkutuk, apakah kamu yang melakukan ini?" Ketika mereka melihat adegan ini, kerumunan dari keluarga Sima bertanya secara serempak. "Kenapa repot-repot menanyakan yang sudah jelas?" Jawab Chu Feng. "Oh, jadi kamulah yang melakukannya. Kalau begitu, itu akan jauh lebih sederhana," ucap mereka. Meskipun mereka merasa itu sangat tidak bisa dipercaya, tapi ketika mereka memutuskan bahwa itu adalah Chu Feng yang melakukan semua perbuatan itu, kekhawatiran sebelumnya mereka pun telah menghilang, dan itu digantikan dengan senyum yang dingin. Itu karena, Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Dia hanyalah Raja Bela Diri peringkat 5, dan itu lebih rendah daripada Sima Ying. Dengan demikian, mereka merasa bahwa dengan kultivasinya, dia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Akibatnya, mereka secara alami tidak menempatkannya di mata mereka. "Wow, apakah kamu semua benar-benar yakin bahwa aku akan mudah diatasi begitu saja?" ucap Chu Feng sambil tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Ketika rasa dingin melintas di matanya, lapisan niat membunuh yang tak terlihat segera menyapu keluar dari tubuhnya. Itu bukanlah niat membunuh biasa. Itu adalah niat membunuh yang mengandung kekuatan untuk benar-benar membunuh orang. Dimanapun niat membunuh Chu Feng lewat, maka itu akan membuat orang-orang menjerit dan darah serta daging mereka berterbangan. Dalam sekejap, lebih dari 100 anggota keluarga Sima yang paling dekat dengan Chu Feng, itu segera meledak dan bertemu dengan kematian yang kejam. Kamu dasar binatang. Aku akan memotong-motongmu menjadi 10.000 keping. Teria seorang tetua. Melihat bahwa Chu Feng telah benar-benar memutuskan untuk membantai kerabat mereka, dua orang tua dengan status tinggi di keluarga Sima segera melesat ke arah Chu Feng. Kedua lelaki tua ini, keduanya bisa dikatakan sebagai orang terkuat di keluarga Sima selain Master Villa Sima Villa. Keduanya memiliki kultivasi peringkat 8 Martial King. Ketika mereka berdua tiba di hadapan Chu Feng, mereka segera melepaskan serangan seperti badai ke arahnya. Meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, tapi setiap serangan dari mereka sangat fatal, dan penuh dengan niat membunuh. Namun meskipun kedua pria tua ini menggunakan serangan yang sangat tajam dan akurat, tapi Chu Feng dapat dengan mudah menghindarinya dengan senyum di wajahnya. Setelah menerima beberapa serangan, Chu Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia bahkan tidak pernah repot-repot untuk mengangkat tangannya sekalipun. Adapun dua pria tua itu, mereka bahkan belum menyentuh Chu Feng. Adegan ini pun mengejutkan semua anggota keluarga Sima di aula istana. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa, anak muda di ranah Martial King peringkat 5 ini,
dia sebenarnya menghindari serangan dua peringkat 8 ahli martial king begitu lama. Seberapa kuatkah kekuatan pertarungannya? Mungkinkah ini jenius legenda yang luar biasa? Ketika Chu Feng mulai melakukan serangan balik, orang-orang dari Sima Villa hanya bisa terpana. Wush! Chu Feng tiba-tiba saja meluncurkan serangan balik. Tubuhnya seperti iblis ketika dia menghindari serangan kedua orang tua itu, dan tiba di belakang mereka. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyerang kedua pria tua itu. Ini buruk, ucap kedua lelaki tua itu yang merasakan niat membunuh yang sangat besar dari belakang mereka. Segera, mereka tahu bahwa situasinya tidak baik, dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindar. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Tangan Chu Feng berkilau samar saat mereka dipenuhi dengan kekuatan bela diri tingkat raja. Pada saat ini, kedua tangannya seperti bilah tajam yang mampu menebas elit armamen, dan itu mirip dengan senjata tajam yang mampu merenggut nyawa seseorang. Dengan dua suara cerot-cerot, tangan Chu Feng menembus tubuh kedua lelaki tua itu hingga melalui dantian mereka. Kamu! Suara dari mulut yang penuh darah itu melonjak keluar dari mulut kedua lelaki tua itu. Saat mereka menoleh dan melihat ekspresi tenang Chu Feng, emosi rumit muncul di mata tua mereka. Mereka sangat marah karena Chu Feng telah menembus dantian mereka, dan melumpuhkan kultivasi yang telah mereka latih dengan cermat selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa didamaikan, itu tidak bisa didamaikan bahwa mereka telah dilatih selama 500 tahun, tapi itu semua hanya untuk dikalahkan di tangan anak nakal kecil ini. Selain itu, bocah ini hanya memiliki kultivasi peringkat 5 Raja Bela Diri. Meskipun kamu peringkat 8 Martial Kings, kekuatan pertarunganmu sangat biasa-biasa saja. Orang-orang seperti kamu yang hanya berhasil mendapatkan kultivasi kamu melalui akumulasi waktu, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat membunuh aku. Hehehe, sangat konyol, ucap Chu Feng sambil tertawa dingin. Setelah itu tangannya bergetar, dan kekuatan bela diri yang keras mulai keluar dari telapak tangannya, lalu masuk ke tubuh kedua lelaki tua itu. Menjerit. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu mulai menjerit dengan sedih, itu seolah-olah hati dan paru-paru mereka sedang terkoyak. Itu karena tidak hanya tubuh mereka dihancurkan dengan cepat oleh kekuatan bela diri Chu Feng, bahkan energi sumber mereka juga sedang dikonsumsi oleh Chu Feng saat mereka masih hidup. Perasaan tubuh mereka dihancurkan sedikit demi sedikit, dan sumber energi mereka secara bertahap mulai dilahap memenuhi seluruh tubuh mereka, dan barulah menelan hati serta jiwa mereka. Rasa sakit yang mereka rasakan, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh seseorang yang mengalaminya sendiri. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan mereka. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Sima mulai menyerang Chu Feng karena ketakutan dan syok. Namun sayangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Persis seperti itu, tepat di depan kerumunan keluarga Sima, dia menyiksa dua lelaki tua yang ingin membunuhnya. Hanya pada saat ketika sumber energi kedua orang tua itu benar-benar dilahap olehnya, pada saat mereka telah kehilangan semua jejak kehidupan, dan tiba-tiba saja Chu Feng mengepalkan tangannya. Bas-bas. Saat tangannya menjadi dua kepalan, kekuatan bela diri segera tersapu. Tubuh kedua lelaki tua itu langsung hancur, dan berubah menjadi dua genangan darah. Kamu bajingan, kamu benar-benar iblis. Melihat dua senior keluarga berpengaruh mereka disiksa sampai mati oleh Chu Feng, anggota keluarga Sima menjadi marah, tetapi mereka juga takut. Tatapan yang mereka kenakan kepada Chu Feng saat ini, itu tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan. Justru sebaliknya, mereka sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Ketika Chu Feng telah membunuh anggota keluarga mereka, tapi tidak ada perubahan sedikit pun dalam emosinya. Dia benar-benar sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak membunuh orang, tetapi telah membunuh sekelompok semut ataupun hama. Seolah-olah semua ini wajar dilakukan, dan tidak perlu baginya untuk menyalahkan dirinya sendiri karena telah membunuh orang lain sama sekali. Selanjutnya pada saat ini, Chu Feng masih memiliki ekspresi percaya diri. Meskipun dia menghadapi banyak orang dari keluarga Sima ini, tapi dia tidak takut sedikit pun.
Bahkan ada tatapan yang sangat menakutkan di mata Chu Feng. Tatapan semacam itu sama sekali bukan tatapan terhadap orang-orang, tapi itu adalah tatapan terhadap sekelompok semut yang ingin ia injak hingga mati. Perilakunya hanya tidak cocok bagi manusia, dan itu lebih seperti iblis yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Akan menjadi satu hal jika perilaku semacam ini datang dari iblis besar dengan kultivasi yang sangat tinggi, karena seseorang akan selalu memiliki sifat iblis setelah membunuh banyak orang. Namun perilaku semacam ini, itu justru datang dari seorang pemuda. Ini membuat orang-orang dari keluarga Sima menjadi tidak mampu menahan diri, dari rasa takut kepada Chu Feng. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Sima sedang memikirkan siapa sebenarnya pemuda ini sebelum mereka. Baginya menjadi semenakutkan ini, mungkinkah dia benar-benar bukan manusia dan bukan putra iblis? Sebenarnya, bukan hanya anggota keluarga Sima yang memikirkan itu. Bahkan kepala keluarga Sima, Master Villa Sima Villa, dia sendiri juga mengerutkan keningnya, dan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Chu Feng. Dari tindakan Chu Feng sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng tidak menempatkan peringkat 8 Martial Kings di matanya sama sekali, dan bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh peringkat 8 Martial Kings. Dengan demikian, meskipun dia adalah peringkat 9 Martial King, tapi dia tidak bisa memastikan apakah dia akan cocok untuk Chu Feng atau tidak. Tiba-tiba saja, sebuah pikiran datang padanya. Dia tidak menyerang Chu Feng, dan malah berbalik untuk melihat Sima Ying. Ying kita hanya bercanda sebelumnya. Huoli adalah kebanggaan keluarga Sima kami, bagaimana mungkin aku bisa mengambil jenazahnya? Hanya dengan betapa berharga jenazahnya ini, aku pikir itu tidak akan sangat aman bagi mereka untuk ditempatkan di keluarga Sima kita. Jadi, aku pikir yang terbaik bagi kamu untuk membawa mereka kembali ke World Spiritist Alliance. Ucap Tuan Villa Sima Villa sambil menyerahkan sisa-sisa Sima Huoli kepada Sima Ying. Melihat ini, Sima Ying tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju, dan mengulurkan tangan putih bakung untuk menerima jenazah kakeknya. Namun pada saat Sima Ying mendekatinya, mata Master Villa Sima Villa menyipit, dan senyum dingin yang sulit dideteksi muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia melepaskan salah satu tangannya yang memegangi jenazah Sima Huoli, dan kemudian pergi untuk meraih tangan Sima Ying. Niatnya sangat jelas. Dia tidak memiliki kepastian, bahwa dia akan dapat mengalahkan Chu Feng. Jadi dia berencana untuk menangkap Sima Ying, dan menggunakannya untuk mengancam Chu Feng. Sial, seru Sima Ying. Melihat tangan seperti cakar milik Master Villa Sima Villa datang ke arahnya, Sima Ying sangat terkejut. Pada saat itu, dia mulai secara tidak sadar memutar kekuatan bela dirinya di sekitar tubuhnya. Langkah kakinya mulai bergeser saat dia mengaktifkan keterampilan bela diri gerakan yang mendalam, itu hanya untuk menghindari tangan tersebut. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Tidak hanya kultivasi Master Villa di atas miliknya, tapu kekuatannya juga berada di atas miliknya. Serangannya secepat pencahayaan, dan tidak memberi Sima Ying kesempatan untuk melarikan diri. Bas-bas. Namun tepat pada saat bahaya akan segera terjadi, pada saat Sima Ying merasa bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, seberkas kilat melintas dan tiba di hadapan Sima Ying. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar yang dikelilingi oleh kilat yang ditembakkan ke depan. Kilat itu dengan kuat meraih pergelangan tangan Master Villa Sima Villa. Kamu, seru Master Villa. Kejadian mendadak ini menyebabkan tubuh Master Villa Sima Villa gemetar karena terkejut. Setelah dia melihat siapa yang datang, dia sangat terkejut sampai mulutnya terbuka, dan matanya dipenuhi ketakutan. Adapun orang yang telah menghentikannya, itu secara alami adalah Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat ini, tidak hanya tubuhnya ditutupi dengan petir, ada juga sepasang sayap petir di belakang punggungnya. Dengan sepasang sayap memanjang keluar, dia tampak sangat menindas. Namun hal yang paling mengejutkan Master Villa Sima Villa adalah, aura Chu Feng saat ini. Dia bukan lagi peringkat 5 Martial King. Sebagai gantinya, dia sekarang peringkat 7 Martial King.
Ketika Chu Feng menjadi peringkat 5 Martial King, dia sudah bisa dengan mudah membunuh 2 peringkat 8 Martial Kings. Sekarang dia adalah peringkat 7 Martial King, maka sensasi yang menindas yang dia keluarkan berada di luar imajinasi seseorang. Jika Master Villa Sima Villa memiliki keraguan tentang kekuatan Chu Feng sebelumnya, maka dia dapat memastikan bahwa sekarang dia bukan lagi tandingan Chu Feng. Sialan, seru Master Villa. Merasakan bahwa situasinya menjadi lebih buruk lagi, Master Villa Sima Villa segera mulai menjabat tangannya, itu dengan harapan dia bisa melepaskan diri dari Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng hanya berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Tangan yang dipegangnya di pergelangan tangan Master Villa Sima Villa sangat kokoh seperti batu, dan stabil seperti pohon ilahi. Master Villa Sima Villa tidak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun. Dan tiba-tiba, Chu Feng mengepalkan tangannya. Persis seperti itu, pergelangan tangan Master Villa Sima Villa patah berkeping-keping. Mengernyit, Master Villa Sima Villa menggertakkan giginya. Dia tampaknya tidak mau menyerah dan tidak mau berteriak. Dia dengan keras kepala menahan rasa sakit pergelangan tangannya yang patah. Namun sudah jelas, bahwa Chu Feng tidak berencana untuk berhenti hanya dengan ini saja. Kekuatan bela diri Chu Feng dan kekuatan spiritual yang berasal dari si ratu mulai bergegas keluar dari telapak tangannya, dan masuk melalui pergelangan tangan Master Villa Sima Villa ke dalam tubuhnya. Menjerit, dengan energi Chu Feng yang melahap tubuhnya dari dalam, Master Villa Sima Villa pun tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi, dan mulai berteriak histeris seolah-olah jantung dan paru-parunya sedang terkoyak. Pada saat ini, Chu Feng melahap energi sumbernya. Lalu dengan kejam, dia perlahan-lahan melahap hidupnya. Sedangkan aspek yang paling menakutkannya adalah, ketika Chu Feng melahap energi sumbernya, Master Villa Sima Villa yang merupakan peringkat 9 Raja Bela Diri, dia benar-benar dibuat tidak berdaya. Seolah-olah dia adalah kelinci kecil yang lemah, yang terjebak dalam cakar harimau yang ganas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan energi melahap Chu Feng untuk menghancurkan tubuhnya, dan kemudian masuk ke tulangnya untuk menyerap sumber energi terpentingnya. Selain berteriak sedih, maka dia tidak berdaya untuk melakukan hal yang lainnya. Kamu keparat. Semuanya, serang dia bersama-sama, bunuh hewan ini sekarang juga, teriak Master Villa. Melihat kepala keluarga mereka disiksa dengan sengit oleh Chu Feng, kerumunan dari keluarga Sima menjadi sangat marah. Dalam kemarahan, mereka benar-benar menjadi berani. Banyak ahli keluarga Sima mulai secara bersamaan, itu meluncurkan serangan terhadap Chu Feng. Mereka juga sangat pintar. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng, sehingga mereka memutuskan untuk menyerangnya dari jauh dengan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri mereka juga tampak cantik. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Namun meski cantik, masing-masing dari mereka mengandung kekuatan destruktif yang sangat kuat. Tapi sayangnya, Chu Feng bahkan tidak mau repot-repot melihat serangan mereka. Sama seperti itu, dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Hanya ketika serangan akan mendarat padanya, petir yang menutupi tubuhnya mulai bergerak dengan kasar. Bas-bas. Segera, suara aneh pun terdengar. Itu karena, Chu Feng benar-benar melahap serangan menakutkan dari keterampilan bela diri itu. Setelah itu, lapisan petir terlihat dengan mata telanjang yang keluar dari tubuh Chu Feng. Seperti seekor naga, namun juga seperti cambuk yang terbuat dari kilat, ia menyapu kerumunan dan menembus tubuh 13 orang. Setelah petir itu lewat, tubuh ke-13 orang itu semuanya terbelah, dan darah mulai berceceran di mana-mana. Mereka mati bahkan sebelum mereka bisa menjerit. Adapun 13 individu ini, mereka adalah orang-orang yang telah menyerang Chu Feng dengan keterampilan bela diri sebelumnya. Tapi sayangnya, tidak hanya mereka tidak dapat menyakiti Chu Feng sedikit pun, mereka malah kehilangan nyawa mereka karena itu. Ini, seru kerumunan. Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada ke-13 orang itu, meskipun orang-orang dari keluarga Sima sangat marah, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang Chu Feng. Itu karena pada saat ini, ketakutan mereka telah melampaui kemarahan mereka.
Sama seperti ini, teriakan Tuan Villa Sima Villa terus-menerus terdengar di aula istana. Bahkan orang-orang di luar aula istana berhasil mendengar teriakan yang jelas itu. Hal ini menyebabkan sisa keluarga Sima bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Namun setelah mereka melihat apa yang terjadi di aula istana, kulit mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan syok. Akhirnya, teriakan menyedihkan Tuan Villa Sima Villa yang awalnya keras, itu secara perlahan menjadi lemah, dan kemudian benar-benar menghilang. Ketika dia meninggal, Chu Feng menghancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping, dan sama halnya seperti yang dia lakukan dengan orang-orang sebelumnya. Pada saat ini, keheningan memenuhi bagian dalam dan luar aula istana. Orang-orang dari keluarga Sima semua berdiri di sana, itu seolah-olah mereka ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sedangkan untuk Chu Feng, dia menyerahkan jenazah Sima Huoli kepada Sima Ying. Kemudian setelah itu, dia berkata, "Jaga jenazah kakekmu dengan benar, jangan serahkan mereka lagi dengan begitu mudah," ucap Chu Feng. Sima Ying mengangguk. Seiring dengan berjalannya waktu, dia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan, dan telah memutuskan untuk mendengarkan keputusan Chu Feng. "Ayo pergi, baik kamu maupun kakekmu, kalian berdua tidak diterima di sini. Keluarga ini sangat kotor, dan akan lebih baik bagi kamu untuk tidak kembali ke sini lagi," lanjut Chu Feng. Sima Ying mengangguk lagi. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat ini, ledakan langkah kaki segera terdengar. Akhirnya, sosok wanita muncul dari kerumunan. Dia menunjuk ke Sima Ying dan mulai dengan keras mengutuknya. "Sima Ying, kamu adalah pembawa pesan kematian. Bukan saja kamu yang menyebabkan kematian orang tuamu dan kakekmu, kamu bahkan membunuh suamiku, kepala keluarga Sima, dan banyak tetua dari keluarga kamu. Kamu sama sekali bukan manusia. Kamu benar-benar seekor binatang," teriak wanita itu, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."